Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Ayat selanjutnya. Wa ayatul lahum, dan satu tanda bagi mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah maksudnya. Ini ketentuan kami. Anna hamalna zurriyatahum. Sungguh kami hamalna membawa zurriyatahum, keturunan mereka. Jadi hamalna itu kan asalnya dari hamilah. Orang hamil itu membawa dengan beban. Anna hamalna zurriyatahum, sungguh kami telah membawa zurriyatahum, keturunan mereka. Siapa maksudnya ini? Nabi Nuh dan umatnya ketika diselamatkan dari banjir bandang yang terjadi di zamannya. Ya, anna hamalna zurriyatahum. Wa fi qiraatin, tafsirnya. Wa fi qiraatin zurriyatihim ay abaihim al-usul. Dalam qiraah yang lain, jadi kalimat zurriyatahum bisa dibaca zurriyatihim. Ingat nih. Ya. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum, boleh. Dibaca zurriyatihim, boleh. Kita menganut qiraahnya Imam Hafiz. Kalau Imam Nafi itu membacanya zurriyatihim, dan Imam Amir membacanya zurriyatihim juga, sama. Kalau zurriyatahum keturunan artinya, kalau zurriyatihim nenek moyang, sarwa kene gitu. Kami telah menyelamatkan, maksudnya membawa Nabi Nuh, membawa dengan ketentuan kami, menyelamatkan maksudnya, yakni bapak moyang mereka. Siapa bapak moyang mereka? Mereka ini maksudnya kita. Kita itu punya bapak moyang Nabi Nuh, keturunan Adam alaihi salam. Paham maksudnya? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tanda kekuasaan. Tanda kekuasaannya itu salah satu diantara yang menyelamatkan, membawa Nabi Nuh dan umatnya yang berjumlah 80 orang diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala karena adzabun alim berbentuk banjir bandang. Itu terjadi di bulan Rejab tanggal 10 dalam sebuah riwayat hadis. Kita cerita dulu biar paham. Jadi awal peristiwanya begini. Kenapa Allah mengatakan sebagian atau yang menjadi tanda kekuasaanku bagi mereka adalah diselamatkannya Nuh. Jadi keturunan Adam nih, keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam yang kafir semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, total habis. Banjir bandang sangat-sangat lebar, sangat-sangat besar. Kila sampai 2000 meter. Dalam sebuah riwayat, ya, sampai gunung aja ketutup. Allah membumi hanguskan, memusnahkan keturunan Adam yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, habis. Yang tersisa adalah orang-orang beriman. Pada hakikatnya kita semua manusia yang ada di dunia ini keturunan orang-orang beriman, enggak ada yang keturunan kafir, paham? Nah, iya. Nabi Nuh beserta anaknya Sam, Ham, Yafet, 80 orang itu 40 laki-laki, 40 perempuan, beserta hewan-hewan diangkut. Ya, kita ini semua manusia di dunia, bapak moyang kita itu mukmin. Karena orang kafir sudah habis semua, termasuk antum, anaknya sendiri, habis. Diselamatkan keturunan orang mukmin. Ya, perkara sekarang ada orang kafir ya itulah problemnya. Pada prinsipnya kita, bapak moyang kita adalah bapak moyang orang mukmin. Gen kita semua gen mukmin. Itu peristiwanya ketika Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surat Nuh. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nuh dari 1, 2, 3. Aku telah mengutus Nabi Nuh, ya,
untuk memberikan mengutus Nabi Nuh kepada umatnya untuk memberikan peringatan. Nuh, sampaikan kepada umatmu untuk menyembahku sebelum aku menurunkan azab yang sangat pedih. Itu perintah Allah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi anzir qaumaka min qabli ayyatiyahu adzabun alim. Lalu setelah itu Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sungguh saya ini nazir. Nazir itu pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untukmu semua. Saya ini Rasul Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kalian wahai umatku untuk menyembah Allah. Tinggalkan berhala-berhala, kata Nuh. Karena pada saat itu umatnya Nabi Nuh menyembah berhala. Ada Wat, ada Yagus, ada Suwa. Itu berhala-berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh. Yang mereka itu Wat, Yagus, Suwa adalah bapak moyang mereka juga dari keturunan Nabi Adam yang teramat soleh, yang pada saat mati akhirnya keturunan Nabi Adam menyembahnya, termasuk kaumnya tuh menyembah mereka, dijadikan berhala, dijadikan prasasti, dibikin patung tuh Wat, Yagus, dibikinin patung, disembah sama kaumnya. Allah murka, diutus Nabi Nuh, diperingatkan Nabi Nuh untuk memberikan peringatan, anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ani abudullaha wattaquhu wa ati'u. Sembahlah Allah, kata Nabi Nuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Bertakwalah kepadanya dan ikuti perintahku wa ati'u. Kalian jangan nyembah, tinggalkan semua sesembahan kalian, tinggalkan berhala-berhala ini. Ayo kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tiap hari dilakukan oleh Nuh selama berapa tahun? Kila dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir 950 tahun. Oh. Lah kok umurnya panjang banget? Ya panjang dulu umurnya. Zaman Nabi Adam itu 4 digit, kita 2 digit kebagian. Lah emang? Iya, dulu ribuan tahun. Ya ada yang mengatakan juga 400 tahun, ada juga yang mengatakan 600 tahun. Jadi pokoknya begitulah, nggak ada yang 2 digit. Ratusan tahun Nuh berdakwah kepada kaumnya, tidak malah nambah itu jumlah orang-orang mukmin. Ngeluh Nabi Nuh pada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya itu juga. Kalau nggak Bang Udin, Bang Asep, Nanang, Udin, Asep, Nanang, itu doang. Iya. Agak nambah-nambah dari dulu Nabi Nuh ini. Ya kalau bahasa kita frustasi Nabi Nuh. Frustasi. Menghadapi kaum yang Masya Allah ratusan tahun cuma 80 orang. Kayak apa? 80 orang. Iya, itu. Udin, Nanang, kalau Asep, itu doang. Iya. Lalu kemudian Allah ngeluh, Nabi Nuh ngeluh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, saya ini mendakwai mereka siang malam. Iya. Pagi, sore, malam saya lakukan supaya kaumku menyembah kepadamu ya Rabbi. Ya. Tapi mereka ya Rabbi istakbaru wastikbaru, semakin hari bukan semakin benar, ya, semakin angkuh dan teramat angkuh, sombong, mengatakan sombong. Kenapa? Kebiasaannya kaum Nabi Nuh ketika didakwai oleh Nabi Nuh, satu yang dilakukan apa? Nih, di depan Nabi Nuh begini, nih, ditutup telinganya, bajunya ditutup mukanya, paham? Itu disebut istakbaru wastikbaru, sombong teramat sombong. Kayak apa itu? Walam yazidu du'ai illa firara. Bukannya mereka nambah, melainkan mereka pada lari ya Rabb. Gitu. Nabi Nuh ini ngeluh. Kalau begitu ya Rabb, ya, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, kalau begitu saya udah enggak kuat. Sekarang begini aja ya Rabb. Jangan biarkan
satu pun. La tazar 'alal ardi minal kafirin dajjal. Orang-orang kafir itu bebas menghirup udara segar di atas bumi itu, maksudnya begitu. Jangan biarkan mereka orang kafir satu pun hidup ya Allah. Saya ini ya Allah siang malam mendawai mereka. Jiharan wa israr, secara jahar, terang-terangan maupun sembunyi sudah saya lakukan semua ya Allah. Bertahun-tahun, ratusan tahun ya Allah. Udah ya Allah, habisin aja kalau musik kita ini. Gulung aja ya Allah. Udah mengatakan dongkol Nabi Nuh. Iya. Akhirnya Allah meredoi doanya Nabi Nuh. Ya. Ya sudah kalau begitu Nuh. Ya. Wa asni'il fulka. Sudah kalau begitu kamu buat perahu. Nanti aku akan datangkan banjir. Singkat cerita karena waktu belum bisa. Perahu itu kamu buat dalam pengawasanku dan dalam pantauan ilmuku. Maksudnya udah kamu bikin aja nanti saya ajarin kata Allah. Kalau kita pengen detail karena waktunya agak singkat, baca surat Hud. Nuh semua komplit. Ya, prosesnya bagaimana, terjadinya banjir bagaimana dan lain sebagainya sampai dengan doa-doanya Nabi Nuh terhadap umatnya kesel bagaimana. Udah kita singkat. Ya, udah tenang saja kamu dibuatlah perahu Nabi Nuh. Ya, buatnya enggak besok ada perintah kemudian besok dibuat jadi, kagak. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan selama 400 tahun. Ya, lah makanya. Iya. Kila ada yang mengatakan 300 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 200 tahun. Lah kagak gampang, enggak kayak sekarang. Ditanam dulu itu kayu jati oleh Nabi Nuh alaihi salam selama 40 tahun. Bikinnya, tanamnya kayu jati aja 40 tahun. Ditanam gede, ditebang, dibikin dengan petunjuk dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dibikin tuh perahu yang panjangnya 1.500 meter. Panjangnya itu perahu 1.500 meter menurut catatan sejarah. 3 tingkat. Ya karena yang dimuat bukan cuma manusia. Manusianya sih kagak begitu banyak, hewan ini begitu banyak. Semua hewan-hewan yang ada pada saat itu dimuat. Gitu. Dan zaman dulu fisiknya tentunya nggak ya sekarang. Lebih gudul-gudul lah. Oh kayak apa? Kata Allah, nanti Nuh awal mulanya banjir itu saya kasih tanda kata Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Wa faratan nur. Tandanya itu dapurmu, dapur anakmu. Sam anaknya Nuh namanya Sam yang paling gede. Sam punya istri namanya Rahmah. Ya. Nanti dapurnya Rahmah itu akan memancarkan faratan nur, keluar pancaran air dari pawonan, dari dapur, dari tungku. Allah kan unik. Bikin tanda banjir pertama kali bukan dari langit, meskipun langit juga pada saat itu turun hujan, tapi pertama kali keluarnya mata air dari dapur. Fa idza jaa amruna wa faratan nur, ketika datang perintah kami, ya itu yang ada di dapur memancarkan mata air. Coba dari dapur. Siti Rahmah kaget karena sudah diberitahu nanti kalau ada air keluar dari dapurmu. Kata Nabi Nuh kepada mantunya Siti Rahmah, anaknya namanya Sam, istrinya Sam. Sam inilah yang akan melahirkan bangsa-bangsa Arab. Nanti kita cerita belakangan. Nanti kalau dapur itu keluar air, buru-buru kasih kabar saya. Betul. Nah, perahu sudah jadi, keluar mata air itu. Dilapor kepada Nabi Nuh. Wahai baginda, wahai ayah, ini air sudah keluar. Wah sudah, kita bergegas semua, diangkut semua. Sebelum kejadian itu namanya Nabi Nuh dihina, dicaci biasa tiap hari. Lu kurang kerjaan Nuh, musim kering begini bikin perahu. Lu mau berlayar kemana? Itu makanan tiap hari tuh. Iya. Lu mau stres Nuh, katanya, kata kaumnya nih. Iya. Stres lu Nuh. Iya. Masa musim kering gini lu mau belajar kemana? Apa kata Nuh? Nanti kalian akan melihat kebenaran. Udah jawabannya simpel. Nanti kalian akan melihat kebenaran. Udah gitu aja. Udah singkat cerita, karena waktunya udah mau isya. Allah kasih banjir. Banjir itu keluar air, mata air dari dapur dan disertai dengan hujan yang sangat lebat dari atas langit.
diwahyukan kepada langit untuk menurunkan hujan sederas-derasnya. Singkat cerita banjir. Begitu Nabi Nuh lihat anaknya, nih di pelajaran. Begitu Nuh lihat anaknya si Kan'an, ya nangis Nuh. Wa nada Nuhu rabbahu Rabbi anibni wa min ahli. Ya, dalam surat Hud ayat 46. Begitu melihat anaknya lagi apa? Ya betul, lagi berenang sambil pengen menyelamatkan diri, ya. Aku akan berlindung dari gunung. Aku akan berlindung ke gunung dari air bah ini. Begitu melihat anaknya lagi menuju gunung, Nabi Nuh nangis. Ya Rabbi, wa nada Nuhu rabbahu. Nada itu artinya memanggil-manggil Tuhannya dengan sebuah kalimat doa dan rayuan roya kepada Allah disebut nada. Dan Nuh memanggil-manggil nama Tuhan. Inna bani, Rabbi inna bani wa min ahli. Ya Rabbi, dia itu anak saya ya Rabbi. Dia itu keluarga saya, tolong selamatkan ya Rabbi. Tuh, namanya bapak melihat anak, betapapun bandelnya, jolimnya, tetap aja agak tegang lihat anak lagi pengen tenggelam. Tapi Allah lagi-lagi unik punya jawabannya. Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, dia itu bukan keluarga kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat 46-nya tuh. Innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan keluarga kamu. Betul, dia itu gen kamu Nuh, anak kamu, tapi dia bukan menjadi bagian keluarga kamu. Allah punya jawaban. Tapinya anak, tapi oleh Allah tidak diakui sebagai keluarga. Karena apa? Itu tadi. Innahu ghairu amalun sholeh. Sungguh perbuatan dia itu tidak baik sama sekali, alias tidak menyembah kepadaku. Maka terputuslah hubungan keluarga. Secara genetik kamu bapaknya, itu anak. Tapi dalam hal ini statusnya bukan keluargamu, atau kau bakal apa? Nangis. Inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sungguh janjimu itu benar dan kau adalah maha pemberi keputusan. Ahkamul hakimin. Ngerayunya Nuh tuh begitu. Ya Allah, bagaimana janjimu akan menyelamatkan keluarga kami, sementara engkau adalah sebaik-baiknya yang punya keputusan. Dia anak saya ya Rob, dia anak saya ya Tuhan, tolong selamatkan. Ya, innahu laisa min ahlik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini dia bukan keluargamu, bukan. Tuh kayak apa? Jadi kita, ini pelajarannya apa? Sebader-badernya anak kita selagi kagak murtad, ya sabar. Ya udah, betapapun badernya anak kita, ya selagi tidak murtad, selagi tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mengatakan lu bukan anak gua. Tuh, soalnya lu bukan anak gua, jangan. Nabi Nuh saja yang murtad masih pengen mengakui dia keluarga saya, anak saya. Tapi karena terputuslah hubungan tauhid, tidak diakui keluarganya. Begitu doang. Lah anak kita bandel tapi masih sujud, ya sudah. Sahabat, doa yang banyak. Dan kita maki-maki, doa yang banyak. Yang hanya mampu memberikan perubahan hanya doa-doa kita ketimbang makian-makian kita. Begitu maksudnya. Betapapun badernya anak kita, doain, nasehatin seperlunya saja. Gitu. Karena apa? Menjadi bagian keluarga kita, bukan bagian tidak keluarga kita. Karena masih terlindungi dan terproteksi dengan iman dan sesembahan yang sama. Kecuali dia murtad, udah kisono. Begitu maksudnya. Nah, udah isya. Ini masih setengah main. Besok kita lanjut lagi ya. Gitu ya. Ini setengah main, besok kita lanjut lagi, ceritanya belum selesai. Banyak hikmah yang terkandung di dalam cerita ini. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang ada di bumi dan di langit dan di antara keduanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim